Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Rahmatullah dengan rekan saya Nur Tantri Faradila, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu dan Sosial, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Cabang Gempol, akan menjelaskan tentang perspektif global dilihat dari sudut ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu yang terkait dengan dosen pengampu Bima Tangguh Alam, MPD. Perspektif global dilihat dari sudut ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu yang terkait dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah perspektif global dari visi geografi, sejarah, dan ekonomi. Perspektif global dari visi geografi. Geografi adalah ilmu tentang keruangan. Ruang permukaan bumi, ukuran dan jaraknya dibagi menjadi 3, yaitu perspektif lokal, perspektif regional, dan perspektif global. Perspektif lokal adalah dari perkampungan satu bersambung menjadi perkampungan yang lebih luas. Suatu wilayah atau kawasan mengalami perkembangan, atau pemukiman penduduk, tempat perbelanjaan, pasar, jalan, jumlah penduduk menjadi lebih luas. Perspektif regional adalah adanya perubahan dalam ruang, misalnya hutan menjadi lahan. Perspektif global adalah tak ada batas ruang maupun waktu antar negara-negara di dunia. Perspektif global dari visi sejarah. Perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu atau waktu yang telah lampau, tapi dapat dikaji untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Perspektif sejarah tentang tokoh-tokoh, bangunan, perang, pertemuan internasional dapat dimunculkan sebagai pendidikan serta pengembangan SDM generasi muda untuk memasuki kehidupan global. Perspektif global dari visi ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang perorangan dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Dalam ilmu ekonomi menyangkut aspek 1. Menentukan pilihan, 2. Keinginan yang tak terbatas, 3. Persediaan sumber daya terbatas, 4. Kegunaan alternatif SDA, 5. Penggunaan hari ini dan hari esok. Pertumbuhan penduduk dunia yang besar dari waktu ke waktu menjadi salah satu faktor terjadinya masalah global dalam bidang ekonomi. Yang kedua, perspektif global dari visi politik, sosiologi, antropologi. Dari visi politik, ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga negara yang melaksanakan tujuan, hubungan negara dengan negara lain. Dengan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia terjun ke berbagai kegiatan penyelesaian pertikaian politik, seperti Kamboja, Filipina, Bosnia, Palestina, Israel. Hal tersebut menjadi landasan kerjasama di bidang ekonomi. Dari visi sosiologi. Sosiologi adalah ilmu ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan umat manusia, dan lingkungan. Dari visi antropologi. Dari sudut pandang antropologi terhadap perspektif global berarti mengamati, menghayati, memprediksi perkembangan budaya secara menyeluruh yang aspek serta unsur-unsurnya itu saling berkaitan satu sama lain, terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Ketiga adalah perspektif global dari IPTEK, transportasi, komunikasi, dan internasional. Dari visi IPTEK, teknologi adalah penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang cara memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Perkembangan IPTEK meliputi 3 tahap perkembangan. Yang pertama adalah IPTEK pertanian yang lebih maju, terjadi revolusi hijau. Yang kedua, abad 17 ditemukan mesin uap, terjadi revolusi industri. Yang ketiga, abad ke-20 kemajuan IPTEK elektronik, terjadi revolusi informasi. Dari visi transportasi, alat angkut atau transportasi semula berfungsi mengangkut barang atau manusia. Dampak positif abad ke-17 revolusi industri membawa perkembangan transportasi yang meliputi darat, air, dan udara. Dari visi komunikasi,
perkembangan kemajuan dan penggunaan media elektronik seperti radio dan TV, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi juga makin maju. Dari visi internasional, PBB merupakan lembaga dunia yang memperhatikan aspek kehidupan masyarakat negara-negara anggotanya. PBB menangani masalah-masalah internasional seperti kependudukan, pangan, lindungan hidup, dan perdamaian hidup yang terkait satu sama lain. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.